Hey guys, Audrey, King of the Jungle. Hari ini gue lagi sama Johnny. Jadi Johnny ini adalah biawak gue yang paling tua. Sekarang umurnya berarti udah 9 tahun guys. Ini mengingatkan gue pada perjalanan hidup gue. Jadi ini memang binatang gue yang in fact paling tua. Dia udah gak sehat guys, maksudnya dia gak sesehat dulu karena dia patah di bagian tulang belakang. Tapi ya begini nih, kalau kita lihat jalannya agak kurang tuh, lihat. Ya jalannya berat guys. Ngomong-ngomong Johnny, ini tuh hewan pertama yang istilahnya bikin gue sampai hari ini lah. Kalau kalian baca dari judul video ini, kalian tahu bahwa memang channel YouTube gue tuh yang satu udah nggak ada, terus TikTok juga udah nggak ada. Jadi gue sebenarnya nggak suka kayak drama atau minta bantuan pada orang ya. Cuman ini tuh kayak it's a hell of a thing gitu ya, karena gue nggak pernah cerita sama orang tentang kehidupan pribadi gue sih, maksudnya di sosial media. Kayak lebih banyak kan kita senang-senang. Kalau kalian tahu dulu di channel Indoestic Pets itu, dari awalnya memang kayak perjalanan hidup gue sama binatang-binatang ini kan, memperkenalkan exotic animals. Dulu orang nggak banyak yang tahu tentang biawak gitu ya, tentang reptil, terus mamalia-mamalia aneh atau eksotik lah intinya. Banyak yang chat gue karena nonton channel ini atau channel tersebut, orang jadi berani, jadi ngerti tentang binatang gitu. Dulunya juga gue kan nggak didukung sama keluarga gue, jadi gue tuh bener-bener sendiri dari awal untuk suka sama hewan-hewan ini dan mempromosikan mereka sampai banyak orang sekarang jadi berani pelihara, bahkan breeding, membantu melestarikan bahkan perekonomian mereka juga ya. Ya gue nggak mau banyak basa-basi. Jadi channel gue tuh intinya ke band subscribernya. Gue nggak peduli lah angkanya, sebenarnya nggak pernah peduli juga. Kalau nggak salah sih 800.000. Tapi gara-gara itu nggak ada wadah lagi kita karena ke band. Jadi kita nggak ada wadah untuk ngupload. Karena banyak orang yang sebenarnya terbantu dari sana bisnisnya, terus kecintaannya pada exotic animals gitu. Nah ini kan channel baru guys, jadi gua sudah berusaha nih. Jadi intinya sebulan ini pas ke band itu gua nggak langsung bikin video ini. Kenapa? Karena kita masih berusaha untuk mengembalikan channel tersebut gitu. Mungkin nggak ada yang peduli juga sih ya. Maksudnya kita gue sampai mencoba untuk sewa hacker gitu. Even 50 juta rupiah itu tidak bisa mengembalikan channel tersebut. Sebenarnya yang bikin gue sedih tuh adalah the fact dimana gue keliling Indonesia kan. Banyak video gue keliling ke breeder, ke tempat konservasi, animal enthusiast lah intinya. Untuk melihat gimana mereka bisa membantu untuk melestarikan hewan-hewan ini dan juga memberikan influence positif buat orang-orang di luar sana yang tadinya takut jadi berani, jadi ngerti spesies, jadi paham morph. Nah itu portfolio gue itu hilang, kenangan-kenangan manis sama komunitas dan juga binatang-binatang itu pada hilang guys. Bahkan kita ngebalikin filenya aja nggak bisa. Jadi itu yang paling bikin gue sedih sebenarnya. Kenapa gue sama Johnny hari ini? Karena dia ini saksi hidupnya guys. Jadi awalnya tuh sendiri banget kan. Terus habis itu gue ketemu beberapa temen kayak Alvaro, terus Albert. Ya mereka yang awalnya tuh bikin komunitas ini sama gue. Jadi awalnya mereka bikin komunitas sama gue tuh namanya Indo Exotic Pets awalnya. Sebelum sekarang gue rebranding sendiri jadi Indoestic Animals kan. Mereka orang-orang satu hobi yang tadinya bareng sama gue gitu, untuk
untuk bikin ini semua terjadi. Tapi di tengah jalan pun setahun 2 tahun keluar, maksudnya ada yang bikin baru, ada yang join ke orang lain gitu. Pada akhirnya gue sendiri dan binatang-binatang gue lagi, which was left behind gitu kan. Sekarang pun sama gitu. Jadi kalau banyak yang nanya problemnya tuh apa, gue udah sering jelasin sebenarnya di video-video gue yang lain kan. Problemnya itu adalah gue membantu mereka nih UMKM, orang yang jualan binatang gitu ya, breeder terutama. Kadang gue cantumin nomor handphone biar orang yang bisa beli. Mungkin dari salah satu dari kalian ada yang pernah beli dari breeder-breeder yang gue kunjungin kan. Gue cantumin link kadang. Terus ada juga Tokopedia gue. Gak bisa dipungkirin bahwa 80-90% hewan di sini tuh bergantung makan sama kalian gitu. Jadi dari AdSense, terus dari gue transaksi binatang. Jadi kayak even Johnny pun bisa hidup 9 tahun di sini ya karena kalian, bukan karena orang lain gitu kan. Ini video kelihatan kayak ngemis-ngemis padahal nggak itu, gue cuma mau sharing aja. Ya, jadi ini kayak ada di titik yang rendah banget buat gue pribadi, harus diakuin. Karena ini tuh kayak kembali ke titik nol gitu. Ya walaupun gue nggak bisa ngeluh kayak gimana ya, cuman kita bisa berusaha. Cuman hari ini ya what was left behind ya mereka ini yang selalu sayang sama gue, yang selalu ada gitu di saat orang-orang nanti pada akhirnya pun nggak ada satu orang pun lagi yang tinggal di sini gitu. Tinggal gue sama binatang-binatang ini aja. Dan ya gue berusaha sebaik mungkin nih untuk merawat mereka dengan resource yang ada sekarang. Ya, jadi ya sedikit ngobrol dan cerita sih. Kalau di TikTok tuh kenapa ke-ban? Karena gue dianggap mempromosikan tindakan berbahaya. Ya memang sih nggak patut diakui bahwa tindakan gue berbahaya kadang, tapi nggak semuanya loh. Kayak gue misalkan megang biawak ini nih, kalau kita upload di TikTok akan ke-ban guys. Jadi mereka tuh melihat biawak ini sebagai satwa yang berbahaya. Di situ gue ngerasa offended bahwa nggak semua satwa tuh berbahaya. Memang tindakan yang gue lakukan terlihat berbahaya, tapi belum tentu dia berbahaya sih satwanya kan. Karena tiap satwa punya karakter dan temperamen yang berbeda. Takutnya kan dicontoh orang, makanya kan kalau ada tulisan professional only harusnya jangan ditiru. Tapi banyak orang yang meniru. Yang aneh bukan videonya yang di take down, tapi akunnya juga di take down. Jadi ya hari ini gue mau update aja ke kalian. Gue udah jarang banget ngelakuin ini kan. Jadi Johnny kayak gini wujudnya, panjangnya dia itu sekarang 2 meteran ya. Jadi 2 meter something, 2 meter 5 mungkin. Dan ya, big boy. Gue ngerawat dia dari kecil banget. Jadi walaupun sakit juga tetap kita rawat guys. Nggak tahu nih mau makan apa nggak, coba ambilin makanannya dong. Nah. Oh. Ya banyak hal yang udah dilaluin bareng lah intinya. Sebenarnya kalau mau diomongin secara ini ya apa, kehidupan tuh semua tuh bermulai itu sebenarnya kayak tahun ini tuh gue putus sama cewek gue kan. Dari situ sih awalnya. Jadi itu kayak bertubi-tubi gitu guys. Jadi kayak awalnya tuh gue putus sama cewek gue karena privacy lah ya, ada hal-hal tertentu. Terus berikutnya
gue boxing kan, terus ya terjadilah kekalahan itu. Beberapa hari kemudian YouTube gue hilang, itu kayak cuman selang 2 hari gitu. Terus selang seminggu kemudian TikToknya hilang. Jadi nggak tahu ya, karena ada buzzer atau apa juga bisa jadi kan, orang yang nggak suka atau nge-report. Tapi gue sudah melakukan segala cara untuk mengembalikan itu. Gue tahu banyak banget yang kecewa di antara kalian, terutama orang yang udah pernah gue kunjungi rumahnya, breeder atau orang yang punya fasilitas gitu ya, pet. Banyak yang komplain karena kan video mereka hilang, istilahnya tempat mereka nggak ada. Soalnya ini bukan sesuatu yang gue planning gitu. Ya intinya gue juga nggak mau dikasihanin guys. Ada pepatah nih dari Pak Prabowo bahwa kalau kayak beliau ya, kalau udah kalah jatuh, yang dilakukan pemenang adalah bangkit lagi. Jadi kalau udah kalah jatuh, kita harus bangkit lagi guys. Kalah lagi, bangkit lagi. Kalah lagi, bangkit lagi. Itu yang harus dilakukan. Jadi apapun yang terjadi ya bangkit lagi kan. Yang bikin gue bahagia adalah melihat pencapaian kita selama ini. Jadi kalau kalian tahu, gue itu dulunya cuma di garasi kayak gini garasinya. Terus dari garasi akhirnya banyak diliput sama orang. Jawa. Halo, primen kabare? Tapi ada yang gede ada yang kecil. Nah ini kita lihat Salah nih. satu yang terbesarnya ya? Ini telurnya ovulasi ya? nih. Iya, ini ovulasi nih. Nah, ini temannya Kak Vicky nih kalau begini ya. Ini namanya Tegu. Aku baru lihat loh toknya segede gini. Jadi Tegu dari Argentina. Kalau orang sana sih mungkin bilang ini invasive species kalau di sana. Tapi kalau di luar negeri ini dijadikan peliharaan. Dan Tegu ini pet lizard yang salah satunya yang paling jinak gitu kita bilang. Paling jinak. Bisa dibilang paling jinak, kalau ditaruh di depan mulut pun dia nggak akan kenapa. Iya, tapi kan yang tahu cuma dia sama Tuhan, bro. Terus akhirnya gua ngumpulin duit dan akhirnya kita bisa bangun tempat, which is cuma rumah gitu kan, rumah terus kita rombak jadi galeri untuk mereka. Dulu gue sebutnya sanctuary, banyak banget hewan-hewan rescue gue yang ada di sana. Ya, kalau kan pikir duitnya dari mana ya, dari AdSense. Duitnya dari mana? Kalau AdSense atau penonton gue nggak ada, ya nggak ada uang guys untuk ngerawat mereka gitu. Nah, sampai hari ini mereka nggak ada yang gue buang sih. Cuman ada beberapa yang kayak dengan amat terpaksa untuk yang lain bisa makan, nih harus gue jual kan. Which is ada beberapa peliharaan, tapi bukan peliharaan yang kayak Johnny gini ya. Jadi agak beda gitu. Ya, jadi intinya video ini adalah gue mau bilang goodbye dan terima kasih sudah menjadi penonton setia Indo Exotic Pets yang dulu dan TikTok gue yang dulu. Nggak tahu kedepannya akan gimana. Ya, semoga aja kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya guys. Ya mungkin
Next time kita akan banyak ngupload kegiatan gue di sini, jadi terutama yang berkaitan sama binatang-binatang di Indo Exotic. Sini nak, sini udah kenyang belum? Dan kegiatan-kegiatan berkaitan sama exotic pets. Kadang gue berkunjung juga, mungkin akan diupload di channel gue pribadi yang Audrey juga. Cuman gue pengen banget sih channel ini juga bisa jadi wadah kayak dulu lagi, orang komunitas exotic pets dan juga binatang-binatang gue, kalian bisa tahu update-nya di tempat ini gitu, di channel ini. Jadi mungkin kalau kalian berbaik hati silahkan di subscribe. Ya, see you again guys. Johnny udah kenyang. Bye.